nggak nyangka, dan aku pengen juga gitu loh ketemu sama mereka dan menyanyikan lagu-lagu aku di depan mereka langsung. Jadi lebih ke itu sih, pengen ada intimate show dari saja. Tadi Jadi atau emang bakatnya introvert akhirnya diluapinnya di lagu atau seperti apa sih? Iya bener. Karena apa ya? Karena aku kan emang jarang curhat juga sih ke orang, kecuali kalau emang urgent. Tapi kalau misalkan ada kayak misalkan lagi sedih atau lagi apa, aku juga lebih suka ya itu nulisin ke lirik lagu. Karena lebih apa ya, lebih bisa distract aku dari sedihnya dan justru make beautiful lyrics aja gitu. Jadi bikin ngarang kata-kata itu adalah my escape. Kenapa akhirnya nulisnya di lagu, nggak cerita ke orang atau pasangan krisis kepercayaan sama orang atau seperti apa sih Kak mungkin? Nggak juga sih, bukan karena krisis kepercayaan, tapi kayaknya kalau aku nulis lagu jadi bisa aku nyanyiin aja, jadi bisa dibawa relevan gitu nyanyi. Karena kan hobi aku juga nyanyi dan main gitar, jadi bisa melakukan dua hal itu dan juga nulis lagu. Ya udah jadi apa ya, hobi aja. Terus EP sama Wah, belum sedetail itu sih, tapi masih vision aja gitu di tahun depan. Karena aku emang udah mulai fokus untuk di musik, jadi ya pengen banget untuk di EP dan juga bikin showcase yang spesial lah sama yang udah support aku sama ini. Karena banyak banget yang dengerin lagu aku dan sering juga ngasih tahu ke aku kayak sama my songs itu mereka suka dan aku nggak nyangka, dan aku pengen juga gitu loh ketemu sama mereka dan menyanyikan lagu-lagu aku di depan mereka langsung. Jadi lebih ke itu sih, pengen ada intimate show dari saja. Tadi waktu kamu chit-chat nih sama hostnya, kamu sempat bilang banyak pengalaman HTS gitu ya. Nggak banyak Jadi atau gimana sih itu mungkin cerita-cerita kamu, apakah itu mungkin maksudnya benar, terus gimana gitu cerita kamu? Iya, ya gitu sih sebenarnya. Di lagu Don't Play, di lagu Pacar Atau Teman itu ya cerita aku banget. Jadi kalau misalkan emang mau tahu love life aku ya baca aja liriknya sebenarnya. Jadi ya apa ya, HTS itu menurut aku ya, apalagi zaman-zaman sekarang banyak yang takut sama apa namanya komitmen, tapi udah saling suka. Jadi kan bingung, tapi tetap aja ngejalanin. Itu sebenarnya menyakitkan karena akhirnya kan kayak bingung gitu kan, mau udahan tapi mau putus tapi nggak pacaran, mau pisah jalan tapi ya gimana gitu. Jadi karena aku bingung pada saat itu, jadi aku tulis lagu aja gitu. Kalau Dan kamu sendiri mau gimana, komitmen. Iya, kamu sendiri udah gimana Aduh, nih? aku sih untuk sekarang belum ini sih, belum apa ya, belum mikir ke situ. Maksudnya aku masih mau bikin musik dulu, masih mau apa ya, have fun dulu lah sebelum cinta-cintaan lagi. Ja, akhirnya Don't Play Inggris lagi. Apa ini sudah nyaman untuk lirik bahasa Inggris atau seperti apa sih, Ca? Iya sebenarnya, tapi untuk sekarang sih aku ada juga lagu bahasa Indonesia, tapi karena Don't Play ini salah satu dari lagu Inggris aku yang emang udah jadi, kayak tanggung aja kalau nggak dikeluarin. Karena Don't Play dan lagu-lagu lainnya yang di list aku tuh adalah lagu yang apa ya, menurut aku tuh paling udah well made aja gitu. Don't Play salah satunya karena apa ya, pada saat aku nulis juga nulis itu dari isi hati aja, nggak begitu mikir gitu loh. Jadi karena udah ada yang mau aku ungkapin, tinggal nulis aja terus dibagus-bagusin kata-katanya. Karena segampang itu nulis Don't Play, rasanya kayak oh kayaknya udah terciptakan banget nih feel yang pengen aku buat di Don't Play. Jadi karena itu udah kebentuk, ya udahlah aku ngerjain Don't Play. Ini pengalaman selama di UK untuk lagu Don't Play sudah atau seperti apa sih? Sebenarnya pengalaman Don't Play ini udah cukup lama. Kayak sebenarnya setiap suka orang baru pasti kayak lagu Don't Play ini sih, tapi aku ide lagunya ini udah lumayan lama, kayak dari sebelum aku ke UK. Tapi waktu aku di UK itu udah aku bagus-bagusin lah, aku finalize gitu lagu Don't Play ini. Jadi semenjak itu aku pulang udah ada nih jadi lagu satu. Jadi dia Vakum setahun karena study. Mungkin ada rasa nervous kah untuk percaya diri untuk menguasai lagi ya, mulai lagi. Justru aku malah lebih siap rasanya, karena selama 1 tahun tuh aku kayak agak kontemplasi gitu, aduh pengen beneran lanjutin apa enggak. Tapi ternyata ya aku emang
ternyata pas aku pulang tuh aku justru excited pengen balik lagi ke musik, pengen nyanyi lagi, pengen ngerilis lagu lagi. Jadi justru setahun itu ternyata aku butuhin untuk kayak bener-bener untuk diri aku sendiri, untuk kayak mikir ke depannya aku pengen ngapain. Jadi justru aku pulang dengan lebih siap untuk ngejalanin hidup aku di industri musik. Berarti ini untuk sementara karir dulu, apakah nanti akan next study lagi atau gimana? Untuk sekarang sih aku masih jalanin di musik dulu karir. Untuk study belum. Oke Cak, waktu kamu memutuskan untuk studi di UK itu mungkin keputusan kamu sendiri atau dari orang tua atau gimana? Terus apa alasannya? S1 apa? Aku kemarin S1, jadi lulus Bachelor of Arts S1, dan itu emang keinginan dari aku sendiri karena sebelum aku ke UK itu 2 tahun aku sempat kuliah di Indonesia di daerah BSD. Itu aku kuliah 2 tahun di situ, lulus D3, dan emang lanjutnya itu bisa S1. Dia ada program untuk bisa ke UK, bisa ke Australia, tapi itu beda-beda dan emang harus tes dulu gitu. Dan aku kebetulan keterimanya juga waktu itu di Inggris di salah satu kampus itu. Jadi ya dari situ ya terlanjutkan deh aku kuliah di UK. Ya. Gimana sih Gimana? Aku karena emang udah temenan lama, jadi mungkin ya udah nggak canggung gitu lagi lah. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang baru terus harus syuting bareng, itu kan agak aduh gimana ya, apalagi aku introvert jadi kayak aduh gak kenal lagi gitu. Tapi karena kita biasanya udah kenal lama banget, jadi lebih cair aja gitu. Emang apa? Emang udah lama, tetanggaan, tangganya dia juga temen aku, kakaknya aku temennya dia, kakaknya aku tuh teman sekelasnya dia, jadi ya emang udah tahu aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dari teman jadi temen gitu. Dan kata Hose kan Ya. sahabatan antara wanita dan cowok kan emang agak riskan untuk bisa cinta. Tapi untuk sekarang sih ya seperti teman aja, curhat-curhatan, canda, main bareng ya, karena emang udah kenal keluarga aja kan, lumayan dekat juga, sering main. Nggak takut kayak lagu Don't Play nih? Waduh, Hah? ya kan nggak ada Takut yang kejadian tahu kayak ya, lagu Don't tapi Play kalau nggak sekarang nantinya? Siapa sih yang paling support? Mama dan papa sama-sama support, tapi yang paling sering ngikutin kemana-mana siapa sih mama, karena kan papa kan kerja dan juga emang lebih sering ngurusin sama mami juga sih. Kalau kayak makeup, kalau styling atau gimana ya pasti mami yang turun tangan gitu. Kalau papi ya bantu donasi saja sama doa gitu lah. Tapi kan dari dulu kamu tipenya dimanja sama orang tua gitu ya, pas ada kamu mau apa-apa deh udah dari luarnya. Kalau aku sih walaupun aku tahu ya kalau misalkan aku mau minta apa pasti dikasih, aku malah karena kayak gitu aku jadi jarang minta sesuatu gitu loh, kayak aduh tapi pengen ini tapi kayak nggak deh, soalnya nggak butuh. Biasanya kan gitu kan, kayak pengen sesuatu, kayak misalkan pengen handphone baru atau pengen apa, tapi sebenarnya nggak butuh, jadi udahlah aku pakai dulu yang udah ada gitu loh. Kayak aku emang apa ya, emang jarang pengen apa-apa, jadi walaupun mami sama papi emang bakalan ngasih gitu kalau aku minta, tapi aku emang jarang minta. Cak, ini artinya kan kedua orang tua kan terjun, artinya nama papa kan besar, privilege lumayan cukup, ngaruh nggak sih privilege dari kedua orang tua? Ya, pastilah, pasti itu kayak tidak bisa dipungkiri, karena kan mungkin juga ada orang yang udah kenal aku dari sebelum aku di musik, mungkin ada yang tahu ya cuman oh ini Amanda, ini anaknya Panto gitu kan, ya pasti itu ada. Tapi ya itu alhamdulillah juga jadi start karir aku yang emang jadi orang langsung bisa kenal gitu. Itu juga menurut aku privilege, tapi aku juga nggak mau hidup dengan privilege itu doang. Jadi aku juga pengen banget kerja keras sendiri nih, bikin nama diri sendiri. Jadi orang kenal aku juga dari karya aku, Amanda Sessa, dari lagu-lagu aku dan prestasi aku gitu. Bukan berarti aku cuma mau dikenal dari karya Parto gitu. Cukup berat nggak sih membawa nama besar orang tua, artinya sampai di titik ini sendiri supaya orang kenal karya lo, bukan orang komedian? Berat atau enggaknya kayaknya aku ngejalanin aja sih, soalnya walaupun emang pasti banyak yang bilang kayak ini mah terkenal gara-gara anaknya artis, pasti banyak bilang yang kayak gitu, tapi ya justru aku karena komen kayak gitu aku jadi kayak oh berarti aku harus bekerja lebih keras lagi supaya orang nggak ngomong kayak gitu. Jadi ke motivasi aja sih. Kata papa kan kamu awalnya nggak suka tapi Iya terus benar. akhirnya kamu memutuskan
berani nih. Ini kan gak awal-awal isinya gimana sih? Bilang ke orang tua kayak apa aku pengen jadi penyanyi. Oh, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Kan tadi diceritain kan. Kamera dia emang- Amanda. Ya, Kamera. iya. Karena kan tadi papi juga bilang tahu aku nyanyi juga, tahu aku bikin lagu juga bukan dari aku gitu, dari Irzan sebenarnya. Karena dia emang nge-spill, kan aku emang suka cerita-cerita, terus dia nyeritain gitu tuh, ngapain diceritain, nggak usah. Aku pengen keep aja gitu lagunya, tapi ternyata diceritain. Tapi ya udah dari situ juga aku awalnya kayak ragu-ragu karena kan aduh aku tuh emang bukan orang yang tampil gitu, bukan orang yang bisa public speaking, nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa kayak ngomong di depan orang gitu waktu aku SMP ya awal-awal, karena emang malu aja. Tapi karena semenjak itu aku kayak belajar, oh kalau misalkan aku mau fokus di musik berarti ya aku harus bisa present myself aja gitu, bisa menjelaskan dengan baik kayak tentang musik aku, bisa tampil yang baik, bisa perform gitu. Jadi itu bener-bener belajar banget sih, dan kepercayaan diri juga ternyata emang harus banget build untuk artis. Kak, 2024 planning resolusi seperti apa setelah after ini Don't Play sendiri? Itu tadi salah satunya udah disebutin, aku pengen banget bikin EP sama album, dan juga showcase sih untuk musik. Ada berkeinginan untuk duet gak sih? Duet Sama siapa? Ya, yang Rizky Caca Febian pengen mungkin. apa gitu Iya, sama siapa? artis terkenal mungkin impian kamu deh. Wah, siapa ya? Banyak sih, aku suka banyak musisi, tapi kayak yang aku dengerin kadang bukan genre yang aku nyanyiin gitu loh. Jadi kayak aku cukup suka lagu mereka, tapi kayaknya kalau aku nyanyi lagu mereka kayak beda gitu. Siapa ya? Aku sih suka banget Billie Eilish, tapi kayak kejauhan. Gak mungkin kan? Siapa ya guys? Pengen collab sama siapa? Aku sempat suka banget sama ini Kak Ardhito Pramono. Jadi kayak kan waktu itu sempat ini juga kan, ada event di mana aku ketemu, dan itu sempat nyanyi Bitter Love juga bareng dia. Kak Ardhitonya main piano, terus kita kayak nyanyi bareng gitu. Aduh kayak itu aku lagi ngefansnya lagi. Terus ya kalau misalkan bisa serius duet mungkin akan seperti itu. Oke. Thank you Caca.